sehat semuanya? Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa guru cek kalian dulu. Francis Karne, Ada Pak. Maria Mare, Ada Pak. Apus Demo, Ada Pak. Marta Eva. Ada Pak. Yuk, sebelum kita melanjutkan kita punya materi, pada hari ini kita akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Tentang apa kelas 4? Aku pribadi yang unik. Baik, sebelum kita lanjutkan kita punya pembelajaran hari ini, mari kita membuka kegiatan kita dengan doa. Kita semua berdiri. Lalu minta Catherine berdiri dengan doa. Kami siap. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas karunia kehidupan bagi kami. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, terima kasih. Silakan duduk. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi aku pribadi yang unik. Nah, sebelum kita melanjutkan kita punya materi hari ini, tentu ada yang satu. Mau dengar? Bapa. Oh. Baik, dari lagu tadi, kira-kira adik-adik tahu tidak unik? Tahu tidak unik? Rasa apa? Oke, aku tanya dulu ya. Unik adalah berbeda atau memiliki beberapa fisik antara laki-laki dan perempuan. Baik, coba Pedro. Apa yang Pedro miliki atau keunikan dari Pedro? Rambut halus, Rambut lurus. rambut agak panjang, tinggi dan lurus. Ya, mari kita beri tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Anak-anak, sekarang kita lanjut. Tadi kita sudah menjawab pertanyaan Pak Guru sudah sampaikan itu membuka kita punya pikiran, membuka kita punya wawasan untuk berpikir kira-kira kita belajar kita materi tentang aku pribadi yang unik itu seperti apa. Nah, jadi kalau tadi kalian sudah sebutkan punya keunikan pribadi masing-masing. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentang aku pribadi yang unik adalah, lihat di papan sana, peserta didik mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik, sehingga dapat bersyukur serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan dari kita belajar tentang aku pribadi yang unik. Maka apa yang kita ingin capai dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan jenis keunikan dalam dirinya sebagai anugerah. Angka baiknya, Pak Guru tampilkan gambar ini dan kita sama-sama melihat gambar. Perhatikan gambar yang Pak Guru tayangkan di depan. Sudah lihat semuanya? Anak-anak sudah sempat? Sudah. Oke. Perhatikan gambar yang ada di layar. Sekarang
Jangan sampai ada yang persis sama dengan yang di dalam gambar. Coba perhatikan, fokus di gambar yang pertama. Apa yang kamu lihat di gambar yang pertama? Ada 3 orang. Ada berapa orang? 3 3 orang. orang. Ada perempuan 2. Perempuan berapa? 2. Satu. Apa yang berbeda dari mereka 3? Satu orang dulu. Oke, selesai. Apa yang berbeda dari mereka 3 yang ada di gambar? Jenis kelamin. Jenis kelamin apa? Laki-laki apa? Perempuan. Lalu yang keempat, dia buat apa ini? Laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki. Dia buat apa? Dia memancing di sungai. Maka dari gambar ini kira-kira dia punya hobi apa? Itu yang keunikan dari dia. Dia suka memancing. Oke, sekarang itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini yang kita sebut dengan keunikan diri masing-masing. Sudah ya? Ada yang keriting, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang halus, kasar. Itu keunikan setiap manusia. Berbeda satu dengan yang lain. Sudah paham tentang unik? Saya berbeda dengan kalian semua. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing, walaupun dia itu anak kembar sekalipun. Dan perbedaan dari mereka 2, yang perempuan sukanya pergi piknik, yang laki-laki sukanya pergi mancing. Begitu juga dengan kita semua yang ada di sini. Kita juga pasti memiliki keunikan berbeda, termasuk bakat dan kemampuan. Pedro lebih suka main bola. Tidak mungkin Eva juga mau main bola kaki. Pasti Eva juga punya bakat yang berbeda, tenis meja. Lalu Eva juga tidak memiliki bakat yang sama atau kemampuan yang sama dengan dia. Semua bakat kita suci? Oke. Sekarang buka kitab suci, kitab Kejadian. Sudah dapat kejadiannya? Sudah, Pak. Lihat di bab 1 Pujen. Sudah, Pak. Ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu teks kitab sucinya yang menceritakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Bagaimana cara Allah menciptakan manusia? Pak Guru akan tampilkan video ini, kita lihat sama-sama. Dan begitu baik, lalu Tuhan Allah mengambil debu dan tanah, lalu Tuhan Allah membentuk tanah dan debu itu. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Dia membentuk debu dan tanah itu, membentuk kepalanya, membentuk kakinya. Satu orang Pak Guru minta, kalau tidak tentukannya langsung angkat tangan saya. Coba ceritakan sedikit dari video tadi ya. Ceritakan sedikit bagaimana cara Tuhan Allah menciptakan atau membuat manusia. Kira-kira awalnya dari mana, dia buat apa, setelah itu dia ciptakan siapa, lalu setelah itu dia buat siapa lagi, dan mereka dua itu tinggal di mana. Ceritakan singkat saja. Satu orang. Oke. Tiara. Coba. Tuhan mengambil tanah dan ia membentukkan tanah dan debu itu menjadi manusia, dan ia membentuk mata, hidung, mulut, dan lain-lainnya.
Kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, tepuk terima kasih. Ini Allah kita terima kasih. Yes. Jadi itu cerita singkat dari dia. Jadi berarti kita semua ini pasti sudah menonton dan melihat tadi kira-kira Tuhan Allah ciptakan manusia itu buat dari mana, buat dari tanah ya. Lalu bentuk kakinya, tangannya, matanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu setelah dia bentuk manusia itu jadi, dia dari nafas kehidupan dan manusia itu bangun. Lalu Tuhan Allah menamakan manusia yang pertama diciptakannya diberi nama laki-laki. Itu Adam. Tuhan Allah bilang tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Dia menciptakan atau membentuk satu orang lagi yang dia beri nama perempuan, yaitu Allah. mereka dua itu hidup saling mengulang. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita punya proyek ini, guru akan berkelompok. Jadi kelompok satu itu Lukas, Eva, Catherine dengan Liana. Kelompok satu ya. Kelompok duanya Pedro, Markus, Ujen, Siska dengan Liana. Jadi sekarang kita bergegas, kita keluar di luar, kita persiapkan alat semuanya, lalu kita mulai membentuk manusia. Sudah ya? Kelompoknya sudah jelas ya? Masih semangat? Oh, semangat. Terima kasih. Jadi setelah kita melakukan kegiatan tadi di luar kelas, maka pada kesempatan ini Pak Guru akan berikan kepada kelompok satu untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja membentuk manusia dari tanah. Teman-teman, kami ingin menunjukkan hasil kerja kami. Ini kami buat manusia pertama dari badan, kaki, dia punya tangan, kepala, topi, dan dia kecampur. Demikian hasil pekerjaan kami. Kita beri kesempatan untuk kelompok dulu. Oke. Teman-teman kami dari kelompok 2 ingin melaporkan hasil pekerjaan kami. Kami ada membuat manusia pertama dari tanah. Kami ada membuat kepala, rambut, badan, tangan, dan kaki. Kita sudah membentuk manusia laki-laki dan perempuan, dan kali juga sudah menyebutkan ciri dari laki-laki dan perempuan. Oke, baik adik-adik, setelah kita melakukan kegiatan kita hari ini, yaitu membentuk manusia dari tanah liat, maka sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini,
tentang belajar tentang aku pribadi yang unik, maka Pak Guru akan memberikan pertanyaan refleksi untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah pelajaran hari ini berkesan untukmu? Lalu yang kedua, apakah kamu sudah mengetahui keunikan sebagai citra? Lalu yang ketiga, empat, saya bersyukur atas keunikan yang saya miliki. Bersyukur tidak? Ya. Sebagai tugas rumah, nah, sebagai tugas rumah, nanti pulang ke rumah, ya, kamu menggambar manusia, laki-laki atau perempuan, terserah dari kalian. Lalu tulis ciri-ciri dari manusia yang kamu gambar. Sudah ya? Bisa? Itu pekerjaan. Baik, adik-adik, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Kami siap seperti pada pertemuan sekarang selalu sepanjang segala abad. Sampai Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.